Dunia maya sepak bola langsung meledak panas semalam. Di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia 2026 yang baru saja bergulir, nama Michael Olise tiba-tiba jadi buah bibir di mana-mana. Kenapa? Bintang sayap andalan Prancis ini kedapatan melakukan aksi bikin penasaran, menghapus total semua foto dan unggahan soal Bayern Munich dari akun Instagramnya. Bersih total, kayak nggak pernah membela tim Jerman itu sama sekali. Nggak ada pernyataan, nggak ada salam perpisahan, cuma profil yang isinya cuma momen-momen bareng timnas. Kalau cuma sekali, mungkin kita bilang kebetulan aja. Tapi tunggu dulu. Tepat sebelum dia hengkang dari Crystal Palace ke Bayern pada 2024 lalu, dia melakukan hal yang persis sama. Polanya jelas, bersihkan jejak digital lalu bikin kejutan kepindahan. Di lapangan, kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Di usia 24 tahun yang masih sangat muda, dia sudah jadi andalan Bayern, bahkan tampil memukau di Piala Dunia. Melawan Senegal, dia mainnya bikin lawan pusing, sampai dianugerahi gelar Man of the Match versi FIFA. Kecepatannya lincah kayak kucing, umpannya terukur, dan naluri mencetak golnya makin tajam dari hari ke hari. Tapi di balik performa kece itu, kabar kepindahan terus berhembus kencang. Kabarnya Real Madrid di bawah komando Jose Mourinho sudah menjadikan Olise sebagai target nomor 1. Los Blancos lagi mau bangun skuad baru, dan sosok kreatif kayak dia dianggap jadi bahan bakar sempurna buat mengobarkan api serangan mereka. Bahkan kabar terbaru bilang, Florentino Perez siap menggelontorkan dana fantastis 220 juta euro cuma buat mendatangkan pemain ini. Wajar kalau Bayern langsung angkat bicara tegas. Presiden mereka, Herbert Hainer, bilang, Olise punya kontrak sampai 2029. Kami bukan klub yang jual pemain pilar gampangan, dan pintu negosiasi ke Madrid sudah ditutup rapat-rapat. Jadi, apa arti semua ini? Benar-benar mau cabut, atau cuma trik supaya nggak diganggu berita transfer saat fokus bertanding di Piala Dunia? Bagi pengamat bola, ini sinyal yang sangat keras. Kalau benar pindah, tantangannya nggak main-main, harus bersaing sama bintang-bintang di Bernabeu dan buktikan harga mahalnya sepadan. Tapi kalau bertahan, dia tetap jadi wajah masa depan Bayern yang bakal terus dibesarkan. Satu hal pasti, aksi bersih-bersih akun ini sudah membuka babak baru dalam kariernya. Kita cuma bisa duduk manis dan tunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Pindah klub itu hal biasa, tapi pindah ke tim yang selama ini jadi musuh utama tempat kamu dibesarkan, itu butuh nyali sebesar gunung dan keyakinan diri yang nggak main-main. Itulah yang baru saja dilakukan Marc Cucurella. Pemain berusia 27 tahun ini resmi bergabung ke Real Madrid dari Chelsea dengan biaya 60 juta euro atau sekitar 52 juta pound sterling dan dikontrak sampai tahun 2032. Kabar ini langsung bikin jagat sepak bola Spanyol gempar, apalagi dia lulusan Akademi La Masia, tempatnya mencetak bibit emas buat Barcelona. Proses kepindahannya? Satset nggak pakai lama. Cucurella sendiri bilang semuanya beres cuma dalam waktu 1,5 hari. Semua berjalan sangat kilat, saya nggak pusing mikirin administrasi, ujarnya. Emang sengaja dipercepat biar dia tetap fokus membela Spanyol di Piala Dunia tanpa terganggu urusan transfer. Sebelum tanda tangan, dia sempat ngobrol langsung sama Jose Mourinho. Sang pelatih bilang, saya nggak sabar kerja sama-sama kamu bakal cepat beradaptasi dan Madrid ini tim yang hebat. Musim terakhirnya di Inggris juga lumayan naik daun, mulai stabil, kuat bertahan, dan energinya luar biasa buat naik turun lapangan bantu serangan. Buat Madrid, kedatangan Cucurella adalah jawaban instan buat masalah di posisi bek kiri. Selama ini posisi itu sering jadi titik lemah. Ferland Mendy sering cedera, Alvaro Carreras masih butuh pengalaman. Gaya main Cucurella juga pas banget selera Mourinho, tangguh adu badan, lincah, dan punya naluri menyerang yang tajam. Meskipun dapat komentar miring dari pendukung Barcelona, dia nggak ambil pusing. Saya sangat berterima kasih sama La Masia, tapi hidup dan karier punya fase masing-masing. Kesempatan membela klub dengan gelar Liga Champions terbanyak di dunia ini mana mungkin saya tolak, tegasnya. Sekarang tugasnya jelas, buktikan diri, bukan cuma dicap mantan anak musuh. Di bawah sorotan terang Bernabeu, mentalnya bakal diuji sekeras mungkin. Tapi dengan kepercayaan penuh dari pelatih dan manajemen, Cucurella punya tiket emas buat menulis ulang lembaran baru dalam kariernya. Di dunia transfer, dapat pemain berkualitas tanpa bayar sepeser pun rasanya kayak menang undian. Tapi di balik untungnya itu selalu ada pertanyaan besar, masih bisa diandalkan nggak nih?
Itulah yang lagi dihadapi Real Madrid saat mengamankan jasa Ibrahima Konate dari Liverpool secara cuma-cuma setelah kontraknya habis. Pemain berusia 27 tahun ini sudah setuju dan cuma tinggal pengumuman resmi begitu Piala Dunia 2026 selesai. Secara fisik, Konate itu bek tengah impian, tinggi menjulang, kuat melompat rebutan bola udara dan kecepatannya jarang dimiliki pemain bertahan seukuran dia. Saat musim 2024-25, dia mainnya bikin kagum jadi tulang punggung pertahanan Liverpool yang akhirnya juara. Tapi musim terakhirnya jauh dari harapan. Penampilannya turun drastis, sering bikin kesalahan fatal yang bikin gawang kebobolan dan konsentrasinya sering kelihatan goyah. Akhirnya negosiasi perpanjangan kontrak kandas karena Liverpool nggak mau penuhi permintaan gajinya yang mencapai 250.000 pound sterling per minggu. Jadilah dia bebas pergi kemana saja. Alasan Madrid ngincer dia cukup jelas. Lini pertahanan mereka lagi masa transisi genting. David Alaba bakal hengkang, Eder Militao cedera parah sampai harus operasi dan absen lama, sedangkan Antonio Rudiger mulai terlihat menurun seiring usia. Satu-satunya harapan masa depan ada di Dean Huijsen yang masih sangat muda dan butuh teman seangkatan yang matang. Nah, disinilah peran Konate dibutuhkan. Kalau dia bisa kembali ke performa terbaiknya, dia bakal jadi tembok kokoh yang bikin gawang Courtois aman. Tapi kalau masih ngulang kesalahan musim lalu, tekanan dari supporter Bernabeu bakal terasa berkali-kali lebih berat dibanding saat dia main di Anfield. Ini taruhan yang cerdas tapi berisiko. Madrid nggak keluar uang buat beli, tapi harus bayar gaji lumayan tinggi. Kuncinya ada di tangan Mourinho. Sang pelatih bisa nggak membangkitkan lagi rasa percaya diri yang sempat hilang dari diri Konate? Kalau berhasil, ini bakal jadi keputusan paling brilian musim ini. Kalau gagal, ya tinggal masuk daftar panjang pemain yang gagal bersinar di bawah sorotan paling terang di Eropa. Satu lagi kejutan yang bikin penggemar bola melongo, Bernardo Silva resmi bergabung ke Real Madrid secara gratis setelah 9 tahun mengabdi dan mengukir sejarah gemilang di Manchester City. Prosesnya cepat nggak masuk akal, cuma butuh waktu 36 jam saja sampai selesai. Padahal beberapa hari lalu semua orang sudah yakin banget dia bakal gabung ke Barcelona. Tapi kedatangan Jose Mourinho sebagai pelatih baru Madrid mengubah segalanya. Selama di City, Bernardo menjelma jadi salah satu gelandang paling cerdas di Eropa. Dia bawa pulang segudang trofi, 6 gelar Liga Inggris, 1 Liga Champions, dan puluhan piala lainnya. Di usia 31 tahun sekarang, dia mungkin nggak selincah dulu lagi. Tapi kecerdasan mainnya, visi operannya, dan ketenangannya di bawah tekanan justru makin terasah tajam. Pep Guardiola sendiri pernah bilang Bernardo adalah salah satu pemain paling pintar yang pernah saya latih. Dia bisa main di mana saja di lini tengah, kerja kerasnya nggak perlu diragukan, dan selalu punya solusi saat permainan tim macet. Buat Madrid, kedatangan dia itu kemenangan ganda. Pertama, dapat pemain kelas dunia tanpa bayar biaya sepeser pun. Kedua, berhasil merebut dia dari tangan Barcelona yang sudah mengincar lama. Di bawah Mourinho, tugasnya nggak cuma jadi pemain inti. Dia diharapkan jadi panutan dan pemimpin di ruang ganti, mengajari pemain muda soal disiplin, mental juara, dan cara main di laga-laga besar. Pengalamannya itu aset tak ternilai buat menghadapi pertandingan krusial nanti. Kepindahan ini buktikan, di usia matang, pemain masih bisa cari tantangan baru. Bernardo datang bukan cuma mau nambah koleksi trofi, tapi mau buktikan dia bisa tetap bersinar di lingkungan yang beda. Kalau bisa meniru jejak Luka Modric yang tetap juara sampai usia akhir 30-an, nggak salah kita bilang dia bakal jadi salah satu kunci kebangkitan kembali kejayaan Real Madrid di musim-musim ke depan.